Selesai ya fase dari Madinah itu apa? Kuba, Uhud. Maka kau harus bertemu kiblatain. Dua kiblat. Kiblatain itu artinya dua kiblat. Karena dirimu kan dua, ada jasmani, ada ruhani. Jasmanimu ya hadapkan kepada jasmani, gak apa-apa, supaya seragam. Tapi jiwamu, batinmu jangan dihadapkan pada materi. Hadapkan pada Dia, Sang Maha Jiwa. Itu yang diajarkan Rasulullah dengan kiblatain. Makanya diajak ke percetakan Al-Quran. Bukan lihat mesin sedang mencetak Quran. Kamu harus ketemu dengan Quranmu, harus ketemu dengan kitab sejatimu. Di fase Mekah juga sama. Ziarahnya ke Jabal Nur. Jabal lagi. Apa Jabal Nur? Gunung yang bercahaya. Apakah gunung yang di sana bercahaya? Tidak ada. Sama gunung yang di sana dengan gunung-gunung yang di sini. Sama dengan Gunung Gede, sama dengan Gunung Salak, sama dengan Gunung Pangrango, sama dengan Gunung Guntur, sama. Pernah ada seorang mutawif bilang sama saya di bis, asal aja ngomong, Bapak Ibu, gunung ini ya kadang-kadang bercahaya. Wah, ini mulai ini bohong. Saya tanya, lu udah pernah lihat gunung ini bercahaya? Belum pernah Pak. Lah jangan ngomong. Gunung itu adalah tanah, nonjol dari bumi karena apa? Terdorong oleh gaya tektonik. Itu fisika, itu geofisika. Gak ada bedanya, semua gunung juga begitu. Tapi gunung yang diserahkan dalam Quran, dalam kitab suci, bukan gunung yang itu. Itu simbolisasinya saja. Jabal Nur adalah gunung yang bercahaya. Gunung yang bercahaya adalah pusat kesadaranmu sendiri, puncak kesadaranmu. Di situ kau akan menemukan pusat semesta. Di situ akan menemukan cahaya di atas cahaya. Pernah nggak kalian bertanya, kenapa kalau kita ziarah ke Mekah, baik umroh maupun haji, kok kita diajak jalan-jalan ke gunung? Pernah tanya? Pasti nggak nanya. Yang penting kalau Bapak Ibu hari ini perjalanan kita ke udah yang penting pakai kacamata hitam, pakai peci, segala dipakai. Iya. Gak tahu esensinya. Ini hari ini saya bukakan rahasia ini supaya semua orang seluruh dunia mendengar kata-kata saya. 1000 kali Anda pergi ke Jabal Nur yang di Mekah sana, kalau engkau belum menemukan Jabal Nur yang sesungguhnya dalam dirimu, percuma saja. Naik memanjat Jabal Nur, ketemu Gua Hiro. Gua Hiro yang di sana cuma Gua Hiro yang fisik, tapi gua yang sebenarnya diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Di situ kau akan menemukan matahari, di situ kau akan menemukan bulan, di situ kau akan menemukan bintang. Di situ kau akan menjadi orang yang beriman. Sudah kita kupas pada kesempatan yang lalu tentang Ashabul Kahfi. Saya tidak mengulang itu lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa di Quran sampai ada 70 ayat lebih berbicara tentang gunung? Yang hebat Jabal Uhud, itu Jabal Uhud. Saya tanya siapapun yang bicara Jabal Uhud, saya tanya berapa kilometer panjangnya Jabal Uhud, semua bisa jawab kok, 7 kilo. Saya tanya, pernah ngukur gak kamu? Belum pernah. Dan muncul di situ angka 7. Bukankah itu istimewa? Kok 7 kilo Jabal Uhud sama dengan 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh. Ada apa sih balik angka 7 itu? Bukankah 7 itu ada di gunung? Buka sedikit ya. Agak obral saya hari ini. Makanya di Injil ya, maaf ya, yang kesinggungan, yang masih belum bisa menerima perbedaan, sebaiknya
Jangan dengarkan ceramah saya dulu. Tapi yang sudah siap, sudah dewasa, boleh. Kan kita tuh lucu ya. Ketika SD, SMP, SMA, saya masih ingat tuh pertanyaan guru agama saya. Selalu bertanya apa? Kitab yang wajib diimani ada berapa? Oh, saya lancar sekali waktu itu. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, Injil diturunkan sama Nabi Isa, Taurat diturunkan pada Nabi Musa, Jabur diturunkan pada Nabi Daud. 100 agama saya. Dan guru agama saya tidak pernah tanya, kamu punya nggak 4 kitab itu? Pernah baca atau tidak? Kan yang namanya iman itu harusnya setidak-tidaknya punya dan pernah baca. Dan yang lucu, malah diajarkan kita membenci kitab yang lain yang kita sendiri belum pernah membaca kedalaman isinya. Itulah pelajaran agama yang penuh dengan intrik dan fanatisme. Di situ ada kebencian. Makanya saya nekat ya, walaupun bapak saya kiai ya, walaupun di rumah nggak ada Injil, saya beli Injil. Ternyata dalam Injil itu ada Tauratnya, dalam Injil itu ada Jaburnya. Dan saya baca berulang-ulang, sehingga saya kalau ditanya orang ayat manapun yang ada dalam Alkitab ngelotok. Saking seringnya saya baca. Makanya mahasiswa saya suka heran. Saya kalau ngajar 4 SKS itu tahu-tahu udah 20 papan tulis saja saya nulis, dan semuanya rumus. Dan mereka bilang sama saya, gimana katanya Bapak bisa hafal rumus sebanyak itu? Dan dia pikir saya menghafal. Makanya saya sambil berceloteh pada mahasiswa, tidak ada perintah di Quran menghafalkan rumus fisika. Tidak ada perintah di Quran mengingat-ingat rumus fisika. Yang ada itulah mengingat Allah. Jadi kalau saya bilang sama kalian, ingat ya rumus ini, saya berarti melanggar Quran. Ya toh? Di Quran itu cuman fazkurullah dzikran katsir. Ingatlah Allah yang banyak. Gitu. Loh, kenapa bisa ingat? Ya, saya juga nggak tahu. Pokoknya kalau tangan saya udah nempel di papan tulis, jalan aja.